Di paguyuban, karena mereka itu merasa kehilangan, itu kami motivasi bahwa kita itu tidak kehilangan. Karena apa? Yang pergi itu adalah Mbah Mujono. Tetapi Mbah Mujono meninggalkan ajarannya. Dan itu sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Simbah. Jangan pernah mengkultuskan Mbah Mujono, tetapi kultuskanlah ajarannya. Nah, Mbah Jono ada atau tidak ada, itu bagi saya adalah sama saja. Karena kita tidak boleh mengkultuskan. Jadi ada atau tidak ada itu sama. Tetapi kalau ajarannya itu dibawa pergi, mesti kita akan merasa kehilangan. Padahal ajarannya kan sudah diberikan semua. Yeah. Diberikan semua, ditinggalkan untuk kita, dan itu yang harus dikultuskan. Maka marilah kita itu jangan merasa kehilangan, tapi pesan untuk mengkultuskan ajarannya inilah yang harus kita laksanakan. Dengan cara apa? Yaitu kita belajar ilmu Jawa Kasampurnan, kemudian dipahami sampai benar-benar paham, kemudian dilaksanakan. Nah, kemudian mungkin ada atau beberapa itu yang merasa tidak sesuai dengan apa yang menjadi ajaran. Di mana dalam ajaran ilmu Jawa Kasampurnan itu mengajarkan bagaimana manusia itu mengolah jiwanya dengan mengolah pesawat atau kendaraan dan reaktor jiwa yang ada di tulang ekor, yang bermula dari kosong energi sehingga KR yang kondisinya masih pasif itu bisa kita aktifkan sehingga bisa mencapai KR7 dan bisa memproduksi omega 7 atau urup lan cahya pamungkas yang nantinya kita bisa menjadi rogo wenang, mampu untuk nyampurnake raga dan seluruh partikel batin. Nah, Simbah mengajarkan hal seperti itu, dan itu juga hasil sebuah riset yang dilakukan oleh Mbah Mujono. Tetapi mengapa kok Simbah itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan? Dalam arti, mengapa Simbah masih harus meninggalkan raganya? Dan kita sebagai keluarganya, kita harus ngrukti jenazah. Nah, mungkin akan saya sampaikan karena sedikit orang yang mengetahui kronologi secara berurutan, ya mungkin ada yang sepenggal-sepenggal mengetahui mengapa Simbah seperti itu, tapi kan tidak bisa menjawab secara lengkap. Bahkan belum lama ini juga ada seorang akademisi, dia seorang profesor doktor, dia ketua antropolog dunia, dia sudah banyak belajar ilmu Kasampurnan Jawa ini ke Mbah Mujono. Nah, setelah mendengar kabar bahwa Simbah meninggal atau kembali, tetapi masih meninggalkan raganya, itu juga menanyakan karena beliau juga sudah mengajarkan di Eropa, di Amerika tentang ajaran ilmu Jawa Kasampurnan ini. Nah, mestinya mereka juga mendapatkan komplain atau pertanyaan, tapi mengapa kok ini Mbah Mujono masih meninggalkan ini? Nah, makanya video ini mudah-mudahan dilihat atau didengar oleh beliau-beliau ini sehingga mereka paham alasannya mengapa kok Simbah harus meninggalkan. Mungkin sebelum masuk ke lebih dalam lagi, saya coba kembali tadi ke awal, mungkin sebelum kematiannya apakah ada firasat atau tanda-tanda, bahkan mungkin pesan yang disampaikan. Karena mengingat banyak kan dari mbah-mbah kita itu kalau sebelum berpulang itu sudah wekasan, sudah memberikan apa ya, sedikit pesan pada ahli warisnya, anak istrinya. Aku harus balik mulai kok. Tanggal sepiro, medina apa, kadang kan begitu. Apa ada hal seperti ini yang terjadi waktu kematian beliau itu? Banyak, Mas. Jadi saya secara intens itu sekitar 2 minggu sebelum Simbah berpulang itu, saya sering mendampingi, meskipun Simbah masih
dalam kondisi yang masih sehat, belum menunjukkan tanda-tanda akan kembali ini. Penekanannya itu Simbah pada pesan bahwa kita itu harus selalu berkiblat pada trio. Ya. Trio itu satu, yaitu raga di masa hidup. Kemudian yang kedua, ilmu kasampurnan. Dan yang ketiga adalah pesawat KR yang ada di tulang ekor. Jadi, sebentar. orang Jawa itu mestinya kita harus mampu untuk goleki sangkan paraning dumadi. Lah untuk bisa mencapai itu, kita bisa ketemu dengan sangkaning dumadi dan paraning dumadi. Itu syarat mutlak itu adalah kita harus berkiblat kepada trio tersebut. Nah, itu pesan yang utama. Kemudian Simbah itu juga dulu pernah berjanji ke saya pada tahun 83 waktu saya masih kelas 2 SMA itu ya. Simbah mengatakan ke saya bahwa besok itu akan kembali sampurno dan tidak akan meninggalkan raga atau bangkai itu ya. Ya. Sebetulnya Simbah itu sudah memberikan rambu-rambu bahwa kembalinya nanti itu dengan terpaksa harus ninggal ke raganya. Karena apa? Seperti yang sudah sering saya sampaikan ke teman-teman itu bahwa semenjak setelah pilkada kan 27 November itu ya Mas. Jadi semenjak bulan Desember itu Simbah sudah tidak mau ketemu dengan tamu siapapun. Jadi tamu yang datang kepengen ketemu Simbah selalu diarahkan untuk ketemu dengan saya. Nah, tidak menerima tamu. Ya, tidak menerima tamu. Dilanjut. Ya. Nah, kemudian tamu itu cukup ketemu dengan saya, tetapi rata-rata mereka itu juga cukup puas. Karena apa? Kalau saya kan lebih komunikatif. Berbeda kalau orang ketemu Simbah itu hanya sebagai pendengar. Ya. Akhirnya ya, sampai sekarang ya tamu itu tidak merasa kecewa karena dengan ketemu saya malah bisa menggali ilmu lebih banyak. Ya. Lebih detail, lebih komunikatif. Nah, mengapa Simbah itu tidak mau menerima tamu? Karena semenjak bulan Desember itu Simbah itu selalu konsolidasi, di mana tamunya itu banyak sekali, tetapi bukan tamu secara fisik seperti ini, tetapi tamu halus. Nah, bahkan pembicaraannya itu aja juga bisa didengarkan oleh orang-orang yang ada di rumah itu, dari luar ruangan itu dengar. Ya. Mungkin bisa dikasih contoh mereka halus itu ya. Seperti apa gitu? Ya, gini, tamu yang bagaimana ya, itu saya ambil contoh misalnya kayak utusan dari Ratu Kidul itu ada 2 putri itu ke Simbah, kemudian Supriyadi yang pahlawan peta dari Blitar itu juga 2 kali datang ke Simbah, kemudian Browijoyo Gajah Mada itu. Nah, jawaban Simbah selalu, aku wis ora saguh mulangke ilmu kasampurnan, wis tak pasrahke ponakku Gun, nek kepengin sinau ketemu Gun sinawa karo Gun neng joglo, seperti itu. Itu hampir setiap malam Simbah itu selalu bicara seperti itu dan bisa didengarkan oleh orang banyak. Tuh. Makanya Simbah tidak menerima tamu karena begitu banyaknya tamu yang datang. Bahkan mungkin ya bulan Desember itu Simbah sudah ngomong dengan tuan rumah bahwa hasil kesepakatan dengan
leluhur Jawa itu minta tinggalan raga. Karena apa? Ya kita orientasinya pada Jongko Joyoboyo itu, Mas. Jadi tidak lama lagi itu akan terjadi pergantian zaman. Meskipun sekarang di YouTube itu banyak sudah heboh itu ya bicara tentang tahun 2025 ini akan terjadi bencana besar, tetapi saya masih meyakini bahwa itu akan terjadi sesuai dengan sabda dari Simbah itu ya, bahwa tahun 2025 dan tahun 2026 itu biarlah digunakan untuk menikmati nangkanya. Mereka yang kemarin maju caleg, kemudian jadi DPR pusat atau DPR daerah, kemudian presiden, wakil presiden, demikian juga dengan kepala-kepala daerah yang terpilih melalui pilkada kemarin. Itu diberi waktu kesempatan 2 tahun ini, 2025 dan tahun 2026. Itu bisa kita artikan bahwa kemungkinan bahwa bencana besar seperti yang tertulis oleh Jongko Joyoboyo itu terjadi tahun 2027. Nah, makanya waktu yang tersisa ini mestinya kita gunakan untuk bagaimana kita menyiapkan diri. Jangan dengan banyaknya berita bahwa ini akan terjadi seperti itu, kita itu menjadi takut, kita khawatir, kita cemas dan sebagainya. Itu salah. Tetapi mestinya kita mulai berpikir bagaimana kita bisa menyelamatkan dari bencana besar itu. Tetapi kebanyakan mereka itu hanya pasrah. Kalau memang nanti saya selamat ya kita bersyukur, tapi kalau kita nanti nggak selamat ya kita hanya bisa pasrah. Itu salah. Jadi kita harus berusaha dan kita bisa. Toh bagaimana kita bisa menyelamatkan diri itu kan dari Simbah itu kan sudah ditentukan ya. Memang kalau di dalam tulisan salah satu kitab suci itu mengatakan bahwa pohon ara yang belum berbuah itu dicabut. Padahal menurut pemahaman kami, Jowo Kasampuran, pohon ara yang berbuah itu orang yang sudah mampu bikin KR6. Bikin KR6 sehingga sudah bisa manunggal atau ketemu dan manunggal dengan Gustine atau dengan sukmanya. Nah, tetapi seberapa orang yang mampu mencapai seperti itu, artinya kita mungkin tidak ada yang mampu selamat menghadapi pergantian zaman ini. Maka Mbah Mujono menurunkan level persyaratan, yaitu dengan siapapun yang urip buntute. Itu maknanya yaitu KR atau kendaraan dan reaktor jiwa yang ada di tulang ekor itu sudah aktif, itu selamat. Nah, kemudian saya juga sempat protes. Berapa orang yang bisa selamat kalau persyaratan itu yang urip buntute? Nah, karena apa? Kita menambang energi yang dimiliki oleh partikel-partikel batin, E2 sampai E6 itu aja tidak mudah. Nah, padahal untuk mengaktifkan KR itu kan kita membutuhkan energi-energi yang dimiliki oleh partikel-partikel batin itu ya. Menambang saja sulit, apalagi untuk mengaktifkan KR. Maka kalau syaratnya masih siapapun yang sudah urip buntute, itu selamat itu ya nanti kita sulit untuk mencari orang-orang yang bisa selamat menghadapi itu. Maka akhirnya diturunkan lagi siapapun yang berusaha nyirami biji ara, itu selamatlah. Kita menambang energi ya. Seperti yang sudah dituliskan di dalam bukunya itu ada 3 cara, yaitu ngerenungke sukmane butuh ketemu sukmo. Kemudian yang kedua, tangi sing ati butuh ketemu sukmo, dan yang ketiga pernapasan pingala itu adalah cara menambang energi yang dimiliki oleh partikel-partikel batin agar masuk ke dalam tabung bawah kita dan itu nanti bisa digunakan untuk mengaktifkan pesawat KR yang ada di tulang ekor. Nah, sebagai informasi mungkin untuk penonton seperti yang sudah dipaparkan sama Pak Gun barusan itu sudah sering diulas itu pada video-video yang lalu, mungkin bisa dibuka nanti atau dilihat lagi itu cara pernafasannya kayak apa, itu nanti bisa dilihat itu. Terus begini Pak Gun, terkait tongkat estafet, tadi Pak Gun ngendika diserahkan kepada Pak Gun. Yang saya ketahui dari murid beliau itu kan banyak Pak Gun ya. Ada beberapa mungkin
yang mungkin sudah levelnya sudah lumayan tinggi. Bagaimana pendapat Pak Gun kalau seperti mereka-mereka itu yang sama-sama punya keilmuan nasab dari Mbah Mujono itu nanti istilahnya ikut nderek menyebar ajaran ilmu Jawa Kasampurnan. Pendapatnya Pak Gun pripun? Ya, memang kita harus menjadi garam dan terang dunia ya. Kalau satu orang menjadi garam dan terang dunia, mungkin hanya seberapa orang yang bisa merasakan garam dan terang kita. Tetapi semakin banyak orang yang menjadi garam dan terang dunia, maka akan semakin banyak orang yang akan merasakan itu. Maka kami persilahkan siapapun yang sudah minimal itu sudah mampu membimbing orang untuk belajar ini, kami persilahkan. Tetapi ya mereka saya tuntut untuk bisa menjelaskan dengan pemahaman yang benar. Karena dari sekian banyak orang itu banyak yang pemahamannya masih salah. Karena apa? Orang masih berpedoman pada wejangan simbah zaman tahun dulu, misal tahun 80, 90. Padahal wejangan simbah ini tentang ilmu Jawa Kasampurnan ini sudah semakin sempurna itu semenjak simbah berada di tempat terakhir itu yang dari tahun 2015 sampai tahun 2025 ini. Jadi 10 tahun itu ada di sebuah tempat di rumah saudaranya, itu simbah membuat atau merumuskan ilmu Jawa Kasampurnan yang istilahnya secara ilmiah dan secara logis sehingga bisa dipahami oleh manusia-manusia sekarang. Berbeda dengan dulu waktu tahun 90, 80 atau sebelum tahun 2015 itu belum teorinya itu belum sempurna seperti yang sekarang ini. Sehingga pemahaman mereka meskipun mereka menguasai, tetapi hasil pemahaman zaman dulu ya mungkin sudah tidak relevan untuk diterapkan sekarang ini. Sehingga mereka-mereka yang seperti itu saya minta untuk mengupdate lagi ajaran ilmu Jawa Kasampurnan untuk belajar di paguyuban. Karena simbah pun sudah menyiapkan ini. Dari 2 tahun yang lalu itu simbah menyuruh saya untuk membuat paguyuban dan mengajarkan ilmu Jawa Kasampurnan ke anggota paguyuban. Itu memang sudah disiapkan. Nah, kemudian untuk yang terakhir-terakhir kemarin itu simbah sudah menyarankan saya untuk mengurangi keaktifan saya menangani paguyuban karena saya diharapkan untuk lebih fokus ke dalam. Jadi tidak keluar, dalam arti kita mengajar orang lain, tetapi saya harus sekarang fokus kepada ke dalam. Artinya bagaimana saya membekali diri saya untuk menyiapkan wasono. Minimal sekarang kita menghadapi pergantian zaman. Karena pergantian zaman ini hanya bisa kita mengcover dengan KR yang ada di tulang ekor itu. Oke. Tadi ada yang tanya juga kan, seperti kalau tidak salah Thomas Luther. Ya. Nah, beberapa orang bahkan dari kalangan orang Jawa sendiri itu pemahaman tentang moksa Ya. itu banyak macam. Ya. Ada yang memang punya penafsiran itu hilangnya raga semua total, tidak berbekas sama sekali. Itu yang moksa yang sebenarnya. Ada yang lain lagi. Kalau menurut Jawa Kasampurnan tentang definisi moksa itu seperti apa? Jawa Kasampurnan itu pemahaman tentang moksa atau sampurno itu dari ada menuju ke ketiadaan. Seperti perintah untuk goleki sangkan paraning dumadi. Sangkan itu kan asal ya Mas. Iya. Jadi manusia hidup itu berasal dari percikan energi Tuhan semesta. Nah, artinya kalau kita mencari sangkan itu ya kita mencari energi dari percikan Tuhan semesta itu. Nah, parannya itu kemana? Parannya itu menuju ke ketiadaan. Bukan hanya rohnya saja yang menjadi tiada, tetapi sampai raganya. Artinya
7 partikel yang dimiliki oleh manusia ini, ada inti yang berasal dari percikan Tuhan, kemudian sukma atau roh yang menghidupi raga manusia, sedulur papat dan raga itu mestinya harus disampurnake. Nah, kemudian untuk menjawab mengapa kok Simbah harus meninggalkan raga, ini mungkin saya jelaskan melalui apa yang kami ketahui selama ini dari Simbah. Jadi sekitar bulan Agustus yang lalu, bulan Desember tahun 2024, itu tuan rumah itu sudah dikasih tahu bahwa hasil kesepakatan dengan leluhur yang setiap malam selalu datang ke Simbah itu minta tinggalan raga. Karena apa? Sebetulnya Simbah itu kepengen menunggui pergantian zaman. Nah, tujuannya apa? Untuk menyelamatkan Nusantara, terutama Pulau Jawa, dan orang-orang yang belajar ilmu Jawa. Nah, Simbah akan memproteksi agar mereka itu selamat. Sebetulnya tujuan utama adalah menyelamatkan ajaran Jawa Kasampurnan. Karena nanti kalau sampai terjadi pergantian zaman seperti yang digambarkan dalam Jongko Joyoboyo, dahulu gede, bergowong pitung dina pitung bengi, dahono murup ngubru berjalmo, banyu segoro ngelepi daratan. Buku-buku yang ditulis oleh Mbah Mujono ini nanti akan hilang karena tersapu oleh tsunami. Nah, tetapi kalau manusianya masih ada yang bisa bertahan hidup, manusia inilah yang menjadi dokumen ilmu Jawa Kasampurnan. Sambil contoh, misalnya saya atau teman saya yang sudah menguasai ajaran ilmu Jawa Kasampurnan, meskipun bukunya nanti sudah hilang semua, kami nanti akan bisa menulis kembali buku yang disusun oleh Mbah Mujono ini. Sehingga buku ini atau ajaran ilmu Jawa Kasampurnan ini nanti akan masih bisa didokumentasi. Sehingga dengan untuk menyelamatkan dokumentasi ilmu Jawa Kasampurnan ini, Simbah dengan terpaksa harus menyelamatkan manusia-manusia Jawa sing belajar ilmu Jawa Kasampurnan ini. Dengan tujuan ilmu Jawa Kasampurnan itu tidak terkubur lagi, karena semenjak Majapahit sampai sekarang itu kan ilmu Jawa Kasampurnan itu hilang. Nah, kemudian Mbah Mujono berusaha untuk meriset kembali, kemudian diteorikan dan ditulis dalam sebuah buku. Nah, ini tidak kepengen bahwa ini nanti juga kembali hilang lagi. Maka Simbah perlu untuk memproteksi orang-orang yang paham tentang ilmu Jawa Kasampurnan ini, sehingga ilmu Jawa Kasampurnan masih tetap eksis dan terdokumentasi. Sehingga dengan terpaksa Simbah harus meninggalkan itu, karena itu mungkin hasil kesepakatan dengan para leluhur, bahwa leluhur itu sanggup untuk menyelamatkan orang-orang yang terpilih ini, tetapi minta ditinggali. Meskipun saya nggak yakin bahwa raga yang ditinggal itu adalah raga yang sesungguhnya. Bisa saja itu adalah hanya rogo cepat. Jadi, okay. Barusan Pak Gun bilang kan ini keilmuan dari mulai semenjak kerajaan-kerajaan seperti Mojopahit sampai sekarang, bukannya. Nah, untuk menjaga itu kan memang banyak sekali kan ya, berbagai macam ilmu, juga kondisi keadaan zaman yang istilahnya apa ya, serta-merta itu mempengaruhi beberapa ilmu Jawa itu sudah sepertinya luntur, mulai redup di tanah Jawa sendiri. Bahkan para mungkin kita sendiri, generasi kita, bahkan anak-anak kita sudah mulai tidak mengenal dengan ajaran Jawa itu. Saya ingin minta pendapat dari Pak Gun, kira-kira faktor apa yang menyebabkan hal itu, Pak Gun? Apakah itu murni dari kelalaian, kebodohan dari bangsa kita sendiri, atau memang ada faktor-faktor luar? Sebetulnya ilmu Jawa Kasampurnan itu dari leluhur itu mulai hilang itu setelah adanya Kerajaan Majapahit, Mas. Karena sebelum Kerajaan Majapahit, misalnya Kediri, Singosari, Kauripan dan sebagainya, itu mereka masih banyak orang-orang itu yang kembali itu sampurno atau moksa. Tetapi setelah eranya era Majapahit, dan itu lambang kerajaan saja, waktu Kediri, Singosari itu kan
Wisnu di atas Garuda. Wisnu itu siapa? Wisnu itu adalah partikel tujuh kita. Garuda itu adalah KR, kendaraan dan reaktor jiwa yang ada di tulang ekor. Artinya KR itu sudah mencapai KR7. Itu Wisnunya dihilangkan. Lambangnya adalah Garuda. Nah, demikian juga setelah NKRI merdeka, kemudian para pendiri NKRI itu juga mengadopsi lambang negara Garuda itu untuk lambang negara Indonesia. Nah, di masa era Majapahit itu Madio lah yang menjadi target mereka karena kepengen menjadi negara yang besar sehingga wilayahnya saja sampai Asia Tenggara bahkan sampai di luar itu. Nah itu mungkin karena ambisi yang demikian inilah akhirnya lupa dengan tujuan Wasono. Ya. Makanya kan Simbah juga berkali-kali mengingatkan bahwa kita kepentingan Madya itu ya Madya saja. Jadi secukupnya saja. Jangan kita terlalu berambisi untuk lebih. Karena apa? Itu nanti akan menjadi begal. Jadi tujuan kita untuk bisa mencapai kepentingan Wasono itu terbegal dengan apa yang kita miliki di dunia alam Madya ini. Kita akan terkecoh. Kita mencintai dunia sehingga kita lupa akan tujuan hidup itu untuk kemana.